Halo Cosmo Babes, kami Bersuara. dan hari ini kami akan bercerita tentang lagu-lagu kami di album 1, 2, dan 3. Buang dalam waktu, jadi materi lagunya, komposisinya udah gue bawa waktu itu pas kita lagi mau workshop di Puncak Januari 2021. Dan itu pertama kalinya juga Asteriska, Icil nulis lirik dari depan sampai tengah, baru dilanjutin sama Iga di 2 chorus belakang. Itu salah satu momen yang bagi gue pribadi tidak terlupakan karena kayaknya kami bertiga kayak mau nangis ya pas lagi. Emang nangis deh, emang nangis pada saat masih gonjreng-gonjreng baik gitar akustik. Ya jadi waktu itu Terbuang Dalam Waktu udah hampir 2 tahun lebih umurnya. Kemudian itu akhirnya merangkak pelan-pelan, akhirnya meledak di pertengahan tahun 2025 lewat film Sore Istri dari Masa Depan. Dan itu menjadi sebuah momentum yang sejauh ini paling besar sih itu ya sejauh ini. Jadi bagaimana grafiknya itu eksponensial banget dari ibaratnya monthly listener dari 500 ribuan sampai jadi 5 jutaan gitu sekarang. Dan itu juga karena teman-teman semua yang dengerin juga. Dan itu sih Terbuang Dalam Waktu akhirnya menjadi sebuah momen bara suara paling besar sampai saat ini. Oh, dan di musik videonya katanya pada nangis semua juga ya pas syuting ya Bang? Oh ya, waktu itu ada Pak Landung dan Mas Rifnu Wikana sebagai aktor dan gue lupa yang anak kecil namanya siapa. Itu juga sangat emosional ya, dan emosi di dalam scene-nya, di dalam rumahnya, di dalam setnya, bahkan sampai orang-orang yang shoot juga overwhelming banget gitu, sampai akhirnya yang nangis gak cuman si aktornya doang, tapi hampir semua orang yang ada di dalam sana. Bahkan orang yang megang reflektor tuh dia juga menahan getar karena dia ikutan nangis juga di dalam situ karena emosinya overwhelming. Jadi dia menjaga supaya gimana caranya reflektor itu gak gerak dan gak mengakibatkan kesalahan teknis lah. Jadi kurang lebih salah satu momen syuting yang paling emosional. Di Jogja kami syuting waktu itu. Pancarona itu waktu gue tulis tuh, itu salah satu lagu yang kita kan biasanya pakai musik agak-agak kompleks gitu ya. Waktu itu Marco bilang coba deh dibikin lebih timingnya lebih odd, lebih segala macam. Cuman kayaknya lagunya nggak minta kayak gitu, sampai akhirnya itu jadi lagu yang lurus. Terus kemudian secara lirikal juga itu lagu yang cukup susah untuk gue ngeluarin sisi yang itu di dalam gue, karena itu sisi yang lama gue keep supaya nggak gue tulis dalam sebuah lagu yang dipublikasikan. Cuman akhirnya lagu itu tertulis begitu saja gitu. Jadi itu salah satu lagu yang emosinya lumayan susah untuk dikeluarin gitu, karena gue juga struggling untuk bisa nulis kayak gitu. Dan akhirnya lagi-lagi dipakai menjadi salah satu soundtrack di film Sore Istri dari Masa Depan, dan akhirnya menjadi salah satu momentum juga ketika kami live. Itu disebutnya sama Gerald adalah lagu viral nomor 2 gitu. Itu jadi salah satu highlight lah kalau dalam kami manggung. Itu proses pengerjaannya di album kedua, Pikiran dan Perjalanan, tapi itu kayaknya paling terakhir deh dapat aransemennya, karena ya itu tadi dirombak-rombak dari yang kompleks sampai yang menurut kami paling pas lah gitu. Sampai biasanya kan kami emang spesifik kita bekerja berenam terus, sampai saking buntu idenya Iga telepon Lava, produser musik, dibantuin dapat riff depannya buat si Pancarona, akhirnya baru bisa jalan. Dan itu gue ingat juga riff tahun nenek itu pas workshop di Shoemaker. Itu gue tadinya pakai bass sebenarnya maininnya, cuma habis itu diganti jadi synthesizer dan segala macem. Dan yang spesial itu faktanya juga part tahun nenek drumnya itu Marco yang mixing. Padahal sebenarnya itu yang mixing salah satu legend lah, musisi favorit kami, Mas Stefan Santoso. Dia bilang, udah ini kan kamu suka versi demonya drumnya kayak kamu, bener Marco? Justru itu salah satu momen yang paling gue panik, karena awalnya Mas Stefan Santoso yang mixing itu minta udah drumnya pakai, jadi biasanya kalau mixing itu kan semuanya langsung, tapi ini bener-bener agak aneh menurut gue, karena dari intro sampai ujung sebelum akhir itu Mas Stefan yang mixing, terus yang terakhir ditempel pakai mixingan gue. Tadinya awalnya cuma drum doang, akhirnya itu benar-benar ditempel pakai mixingan gue yang tadinya cuma untuk kita
bayangan gambaran untuk kita ngasih ke Mas Stefan. Jadi ibaratnya kayak 2 mixingan ditempel tapi jadi satu gitu. Padahal gue juga bukan orang yang bisa mixing juga, tapi karena kita udah seneng sama warna yang ada di situ, akhirnya itu ditempel dan Mas Stefan membuat itu jadi works. Jadinya spesial buat gue juga sih itu, karena panik juga bisa tiba-tiba diminta datanya. Pikiran dan Perjalanan ini sesuai dengan album kedua, judulnya Pikiran dan Perjalanan juga. Jadi Iga udah bawa intro riffnya, nah habis itu gue bikin chordnya dan segala macam. Jadi ini lagu yang ibaratnya kita ngejam bareng lah di studio. Waktu itu di rumahnya Marco pakai drum elektrik, TJ pakai gitar dan segala macam. Gue cuma kasih chord verse-nya dan segala macam, belum ada melodi dan segala macam, baru ada intronya Iga. Ya gue bikinin dasarnya lah chord segala macam. Baru dari situ Iga dapat melodinya lah gitu, dan liriknya habis itu kita rombak beberapa kali sampai ada momen juga yang menarik setelah rilis. Pas mau rilis lagunya tiba-tiba apa albumnya ya yang ide pikir Race itu? Oh, albumnya mau rilis, itu kan jadi single pada saat albumnya rilis. Tadinya pengen pada request, udah lo bikin versi 8-bitnya gitu. 8-bitnya tuh kayak versi lagu Nintendo gitulah, maksudnya kayak sound game gitu. Tapi gue bilang, wah jangan gue doang dong, yang lain juga bikin. Akhirnya kita punya Pikiran Perjalanan tuh ada 6 versi. Jadi ada versi Putih, ada versi Gerald, ada versi Iga, ada versi TJ, ada versinya Icil, versi Marco. Dan itu pada saat momen itu bagi gue pribadi juga kayak wah makin mengenal karakter bermusiknya satu sama lain ya dengan Pikiran Perjalanan versi yang itu gitu. Dan yang menarik sih sebenarnya pas apalagi ya musik videonya juga sih. Ya musik videonya juga itu kan itu kayak musik video kedua kita ya. Kedua ya, pertama kedua kan enggak, berarti ketiga. Oh, bahas-bahasnya dihitung ya. Berarti ketiga ya, itu kamu bikin musik video kan emang mikirin estetika banget gitu. Sampai akhirnya kemudian pas dipikir Pikiran dan Perjalanan itu kita pengen full on bercanda aja. Jadi itu ada yang pakai kostum strawberry, ada yang pakai kostum Godzilla, ada yang pakai kostum bajak laut dan lain-lain, dan kita main go-kart. Karena emang ide dasarnya adalah Mario Kart gitu. Karena pada saat itu kita lagi mainin Nintendo Switch Mario Kart mulu gitu pas lagi manggung. Iya, terus malah jadi ide dasar dan ide utama untuk video klip Pikiran Perjalanan, dan sama sekali nggak ada korelasi sama lagunya. Dan itu emang akhirnya jadi salah satu musik video yang nggak kita pikirin, tapi itu jadi salah satu yang paling paling fun dikerjain. Mengunci ingatan itu dari album pertama. Jadi gue tulis itu sebetulnya tentang Alzheimer. Jadi bagaimana sebuah memori dalam ingatan seseorang itu mengalami degradasi sejalan dengan penyakit itu bertambah parah gitu. Dan ini dapat dari inspirasi salah satu artikel salah seorang anak yang menceritakan tentang ayahnya seorang pelukis, dan ketika ayahnya divonis mengidap Alzheimer, si anak ini meminta untuk ayahnya melukis potret wajahnya sendiri. Dari awal yang dia masih bisa melukis ulang wajahnya dengan jelas sampai akhirnya di akhir hayatnya tidak bisa melukis apa-apa selain oret-oretan hitam gak jelas, dan mungkin juga dia sudah lupa juga mungkin secara teknis bagaimana cara melukis dan lain-lain. Jadi Mengunci Ingatan sangat terinspirasi waktu itu kena banget di gue lah. Terus abis itu ya udah akhirnya hal yang ingin kau lupa justru semakin nyata dan lain-lain itu akhirnya jadi dramatisasi yang lebih general. Gue tidak menceritakan tentang kejadian tersebut secara empirik, tapi kemudian jadi sebuah dramatisasi lah dari situ. Tapi awal impuls emosinya tuh dari ketika baca artikel itu sih gitu. Bentar ya, itu main lucu juga sih. Gue beberapa kali sempat bilang waktu itu nemu melodi utamanya si na itu waktu lagi di toilet pagi-pagi kan, kita bawa handphone, terus kayaknya enak juga ya, terus habis itu gue rekam aja di handphone gitu. Terus kemudian selesai aktivitas tersebut gue ambil gitar, habis itu gue rekam lagi, dan akhirnya jadi lagu yang begitu banget gitu. Ya itu salah satu lagu yang kami workshop lama banget di rumah Marco untuk album 1. Jadi kan kalau Bara Suara stylenya satu lagu tuh bisa dipikirin 2 bulan, 3 bulan itu doang sampai gila gitu. Nah ini salah satu, ini kalau gak salah lagu keempat ya.
Keempat Api Lentera si Ika bawa, formnya juga masih belum jelas, segala macam kita coba rombak-rombak. Terus yang menarik bagi pemain ini ritmenya gua sama Marco cuma nyoba-nyoba tuh ada part itu tadi cuma ngelawak-ngelawak ya. Jadi kalau Bara tuh sering hal yang bercanda ngelawak tapi abis itu kita seriusin malah jadi kayak masuk akal lah gitu. Tadinya nggak sengaja, jadi kayak ada ritme-ritme yang kita coba-coba ya Com ya bareng, nemunya pas karena workshop bareng. Formnya panjang banget kan itu lagu. Terus kayak bener-bener kayak rombak berkali-kali sih ya. Iya itu salah satu lagu yang paling ambisius sih. Salah satu lagu yang kita ambisius banget gitu, pengen bikin lagu yang progresif. Dan akhirnya jadi di Api Lentera itu. Iya gitu sih. Dan apa ya, jadi salah satu lagu yang Anthemic dan mengenalkan Bara. Karena waktu itu rilis di YouTube kan, di Sounds from the Corner. Itu jadi salah satu lagu yang paling orang langsung familiar. Waktu itu kita belum rilis albumnya. Udah manggung beberapa kali di mana-mana. Orang udah pada nyanyi part itu, lepaskan api dan lenteramu itu. Lepaskan apa? Lepaskan rantai yang membelenggu anjir. Nyalakan api lenteramu itu. Yeah. Belum rilis lagunya udah pada nyanyi. Itu kita kayak gila sih. Lo ngomong dong. Iya, itu sih. Itu tadi lagu-lagu terpopuler dari kami, Bara Suara. Terima kasih untuk semuanya yang udah dengerin. Tolong dengerin terus. Bye.